Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 13 Rajab 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di Majelis Ta'lim Ar-Rahmat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin tematik setiap Ahad pagi menjelang siang pekan pertama. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, dari beberapa bulan yang lalu dunia disibukkan dengan sebuah virus yang disebut dengan virus corona, atau namanya sebenarnya adalah 2019 novel coronavirus, atau disebut dengan COVID-19, dan nama virusnya adalah 2019 novel coronavirus. Dan virus ini menyerang sistem pernapasan. Penyakit infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Jadi virusnya namanya 2019 novel coronavirus, dan penyakitnya namanya COVID-19. Penyakit ini hampir sama dengan MERS, Middle East Respiratory Syndrome, ataupun SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome. Hampir sama dia, yaitu menyebabkan infeksi pada pernapasan dan infeksinya sangat berat. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita sebagai seorang muslim harus mendudukan segala hal di atas ilmu agama, karena agama kita Islam adalah agama yang sempurna. Maka kita sebagai seorang muslim ingin mempelajari sikap yang diketahui oleh seorang muslim menghadapi virus seperti ini. Dan saya tidak ingin berbicara tentang berapa yang jumlah yang mati, kemudian negara mana saja yang tersebar, tapi kita ingin melihat dari sisi akidah dan dari sisi fikih terhadap virus ini. Poin yang pertama yang ingin kita bahas adalah definisi penyakit ta'un dan definisi penyakit yang mewabah, serta apa perbedaan antara keduanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama di antaranya Imam Ibnul Athir di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith, kemudian Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab, kemudian yang lain-lainnya dari ahli bahasa mengatakan bahwa at-ta'un, penyakit ta'un adalah penyakit yang mewabah secara luas. Mereka menyebutnya al-maradul am, penyakit yang mewabah secara luas. Ini juga dikatakan oleh para ulama, di antaranya yaitu Jauhari, Ibnul Mulaqqin, Al-Qirmani, Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Aini, Imam Al-Fayruz Abadi, bahwa ta'un sama dengan penyakit yang mewabah dengan cepat. Ta'un sama dengan penyakit yang mewabah dengan cepat, dan dia bisa menyebabkan kematian atau tidak menyebabkan kematian. Ini cara pertama ulama membedakan antara ta'un dengan wabah yang cepat menular. Mereka mengatakan antara ta'un dengan wabah yang cepat menular seperti virus sekarang ini tidak ada bedanya. Dua-duanya sama. Adapun di sana ada ulama banyak yang mengatakan bahwasanya ta'un memiliki kekhususan tersendiri, beda dengan penyakit yang mewabah. Ta'un adalah penyakit khusus dari penyakit-penyakit yang mewabah, yang menular dan membinasakan. Dan ini berkaitan dengan kulit. Biasanya terdapat di belakang telinga ataupun juga di bawah pusar, kemudian juga di daging-daging yang gempal pada tubuh. Yang berpendapat seperti ini ulama-ulama besar, bahwa ta'un penyakit tersendiri, beda dengan virus yang mewabah. Seperti Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi,
Al-Qadhi Iyad, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian ulama-ulama lainnya yang begitu banyak. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, kalau seandainya kita katakan penyakit yang mewabah dengan cepat, penyakit yang mewabah dengan cepat ini seperti virus corona atau 2019 novel coronavirus ini sama dengan ta'un, maka hukum-hukumnya pun, hadis-hadis tentang ta'un pun juga dikenakan kepada virus ini. Kalau seandainya kita katakan tidak sama, berarti hukum-hukumnya dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ta'un pun tidak bisa diletakkan pada kejadian virus ini. Makanya para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat di dalam masalah ini. Yang jelas kalau kita lihat dari ulama-ulama di zaman sekarang, maka Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, kerajaan ahli fatwa kerajaan Arab Saudi, mengatakan virus corona ataupun 2019 novel coronavirus ini adalah sama dengan ta'un. Begitu juga Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad menyatakan juga sama dengan ta'un. Begitu juga Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, sama dengan penyakit ta'un. Nah, tetapi seperti yang sudah saya ungkap bahwa terjadi khilaf di antara para ulama bahwa ta'un beda dengan penyakit yang mewabah. Ta'un beda dengan penyakit yang mewabah. Kalau kita boleh ambil dari pendapat-pendapat para ulama tersebut, maka kita bisa katakan bahwasanya apabila penyakit tersebut tersebar dengan cepat, meluas di tengah masyarakat, maka inilah yang disebut dengan penyakit yang mewabah. Nah, apabila dibarengi dengan penyakit cepat, meluas dengan cepat, dibarengi dengan kematian yang sangat drastis, sangat signifikan, maka inilah yang disebut dengan ta'un. Itu bedanya. Penyakit mewabah dengan cepat adalah disebut dengan penyakit. Jika dibarengi dengan penyakit mewabah luas dengan cepat, dibarengi dengan mematikan, maka disebut dengan ta'un. Kalau seandainya ta'un, maka masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti, al-mat'unu syahid. Orang yang kena penyakit ta'un, maka dia mati syahid. Sedangkan kalau seandainya kita tidak katakan masuk, alhamdulillah, yahdikumullah sallallahu. Kalau seandainya kita katakan tidak masuk, maka berarti tidak masuk ke dalam hadis tentang syahid ini. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, wallahu alam, khilaf di antara para ulama. Hamba yang fakir seperti ini tidak berhak untuk menentukan apakah dia ta'un atau bukan ta'un. Yang jelas dia penyakit mewabah dengan luas dan cepat. Itu pasti. Apakah menyebabkan penyakit kematian yang mematikan? Maka Allahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, 2019 novel coronavirus, apakah termasuk dia dari penyakit ta'un? Saya sebutkan bahwa Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, Mufti
Ketua Fatwa Kerajaan Arab Saudi, dan juga Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, dan juga Fadilatul Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, seluruhnya menyatakan bahwasanya COVID-19 yang disebabkan oleh 2019 novel coronavirus adalah penyakit ta'un. Penyakit ta'un. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami apa itu definisi, kemudian apa perbedaan antara penyakit yang mewabah dengan ta'un, kemudian yang kedua kita pelajari apakah virus corona ataupun 2019 novel coronavirus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini adalah ta'un, maka kita ingin mengambil poin yang ketiga, yaitu apakah benar penyakit ta'un itu adalah kiriman musuh-musuh kaum muslimin dari bangsa jin. Kiriman musuh-musuh kaum muslimin dari bangsa jin. Ini kalau seandainya kita katakan COVID-19 adalah termasuk daripada penyakit ta'un, maka ada hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Hancurnya umatku dengan ta'an, yaitu ditombak, dan ta'un. Ta'un artinya penyakit yang mewabah dengan cepat dan mematikan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza ta'nu qad arafnahu. Wahai Rasulullah, ini ta'an, yaitu ditombak, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kami sudah mengetahuinya. Famat ta'un, apa itu ta'un? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khazu a'daikum minal jin wa fi kullin syuhada. Wa khazu artinya tusukan musuh-musuh kalian dari bangsa jin, dan di setiap orang yang meninggal karenanya adalah orang yang mati syahid. Di setiap orang yang meninggal karenanya adalah orang yang mati syahid. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala menunjukkan bahwasanya ta'un adalah termasuk bidikan-bidikan syaitan kepada musuh-musuh mereka dari kaum muslimin. Menunjukkan bahwasanya penyakit ta'un berasal dari bangsa jin berdasarkan hadis ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa penyakit ta'un ada yang memang dia adalah disebabkan karena jin, dan ada yang disebabkan karena wabah penyakit akibat siklus kehidupan. Ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengumpulkan dua perkara ini. Kata beliau, asluhu minal jin, asal muasalnya dari bangsa jin. Wa yantiju anhu taghayyuratidh dhahirah fil badan. Kemudian dia menghasilkan perubahan-perubahan yang sangat signifikan di dalam tubuh manusia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim meyakini ini. Ya, meyakini, dan hadisnya sahih, maka kita harus yakini. Kalau seandainya kita anggap virus corona atau yang disebut dengan 2019 novel coronavirus ini adalah penyebab penyakit yang mewabah, maka itu berarti yaitu kiriman, tembakan-tembakan, kemudian tusukan-tusukan dari bangsa jin yang menyebabkan perubahan pada keadaan manusia. Baik. Sekarang permasalahan yang keempat, asal muasal penyakit ta'un dari apa? Maka kita lihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim
dari sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal waja'a rijzun aw 'adzabun aw baqiyatu 'adzab udziba bihi unasun min qablikum." Yang artinya sesungguhnya penyakit ini adalah rijz, yaitu kotoran atau siksa atau sisa dari siksa umat-umat yang disiksa sebelum kalian. Ta'un itu adalah kotoran atau siksa atau sisa siksa dari umat-umat yang disiksa sebelum kalian. Nah, ini berarti asal muasal penyakit ta'un. Dan sekali lagi kalau seandainya kita katakan 2019 novel coronavirus ini adalah ta'un, maka berarti dia seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan rijsun ursila ala ta'ifah min bani Israel. Penyakit ta'un adalah sebuah kotoran, wabah penyakit yang dikirimkan kepada Bani Israel, yang dikirimkan kepada Bani Israel. Thumma baqiya ba'du bil ard fayadhhabul marrah wa ya'til ukhra. Kemudian wabah itu tetap di bumi, kadang dia datang, kadang dia hilang. Nah, ini ibu-ibu, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti berdasarkan ini penyakit ta'un, ataupun kalau kita anggap 2019 novel coronavirus ini adalah ta'un, maka berarti sebabnya adalah dosa. Berarti sebabnya adalah dosa, terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan kekejian, kekotoran, syahwat haram, porno. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim." Tidaklah nampak perbuatan fahisyah. Fahisyah artinya perbuatan yang dikejikan oleh akal sehat manusia, nurani manusia, dan dikejikan oleh agama Islam. Seperti misalkan perbuatan zina, keji. Seperti misalkan perbuatan homo, keji. Lesbian, keji. Transgender, keji. Bahkan saya 2 kali saya nonton video tentang transgender. Saya ingin tahu apa masalah dia dan apa akhir dia nanti. Dia ngaku ini hawa nafsu, dan dia berkeinginan nanti di akhir hidup saya akan mati sesuai dengan kelamin saya yang terdahulu. Kalau seandainya kelaminnya sudah dipotong. Ada yang tidak dipotong, ada yang dipotong. Dua-duanya saya dengar. Saya teliti dari awal sampai akhir. Ternyata dia tidak kuat melawan hawa nafsunya. Dia tahu bahwa itu dosa, itu hawa nafsu, dan itu kekejian. Karena orang-orang yang seperti itu tidak akan melakukan hubungan seks kecuali dengan lewat dubur. Karena pedang tidak bisa melawan pedang. Makanya kaum homo, kaum transgender disebut dengan mudabarah. Kaum yang berhubungan lewat dubur, tempat kotoran. Ini kekejian. Tidaklah nampak di suatu kaum kekejian sampai mereka mengumumkannya, memperlihatkannya. Belum lagi video-video, konten-konten video yang di dalamnya kotoran, di dalamnya sampah, di dalamnya syahwat haram,
di dalamnya memicu pikiran-pikiran kotor. Dan itu banyak di zaman sekarang. Saat sudah dibukanya, orang bisa membuat channel sendiri di akun-akun media sosial, sehingga dia bisa mengupload videonya sendiri. Akhirnya agar kontennya banyak dilihat orang, maka dia membuat hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Syahwat haram, kekejian. Seorang suami membuat tipuan untuk istrinya, berhubungan badan, dan itu di video. Pura-pura begini, di video, dan yang nonton jutaan manusia. Hatta yu'linu biha, sampai mereka mengumumkannya, menyebarkannya. Illa fasha fihimut ta'un, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelum mereka. Ini seorang muslim memandang virus yang seperti ini bukan hanya sekedar berasal dari binatang-binatang kelelawarkah atau yang semisalnya, tidak, tetapi berdasarkan dosa, kemudian berdasarkan gangguan jin, dan dosa yang paling banyak mendatangkan penyakit mawabah, baik itu ta'un ataupun penyakit mawabah yang lainnya yang menyebar dengan cepat dan luas, maka dia adalah penyakit tersebarnya perbuatan fahisyah, kekejian, kekotoran. Perempuan bergoyang ria, perempuan menampakkan wajahnya, tubuhnya tanpa menutupnya dengan tidak malu-malu. Dan mau tidak mau kita tidak boleh membiarkan ini. Harus kita melakukan nahi mungkar agar la yu'adzibuhumullahu al-khassa wal 'ammah, agar Allah tidak menghukumi, menyiksa yang tersendiri si pelaku dosa itu dan juga orang banyak karena membiarkannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin yang kelima, hikmah dari penyakit ta'un. Penyakit ta'un adalah siksa dan hukuman bagi orang-orang kafir dan ahli maksiat, sedangkan rahmat dan kasih sayang untuk hamba-hambanya yang beriman. Allah menghapuskan dosa dengan penyakit ta'un tersebut untuk hamba-hambanya yang beriman, mengangkat derajat dengan penyakit ta'un tersebut untuk hamba-hambanya yang beriman, dan membuat hamba-hambanya yang beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, memperbanyak amal-amal saleh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, fatta'unu syahadatu li ummati wa rahmatun wa rijsun 'alal kafir. Maka penyakit ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat dan meluas serta mematikan, ini adalah pahalanya seperti pahala orang yang berjihad dan mati syahid di umatku dan mendapatkan rahmat. Adapun untuk orang kafir, maka ini adalah siksa atas mereka. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Baik, poin yang keenam, keutamaan orang yang mati disebabkan karena penyakit ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat dan luas dan mematikan. Sekali lagi, ini kalau seandainya kita anggap 2019 novel coronavirus ini adalah penyakit ta'un, maka dia hikmah keutamaannya satu, yaitu matinya dianggap sebagai mati syahid. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, at-ta'unu syahadatul li kulli muslim. Penyakit ta'un adalah penghantar pahala mati syahid bagi setiap muslim.
Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, al-mabtunu syahidun wal mat'unu syahidun. Orang yang mati karena penyakit perut, entah itu entah itu pencernaan, pokoknya penyakit perut, maka dia matinya mati syahid. Orang yang mati karena kena penyakit ta'un, maka matinya adalah mati syahid. Tapi dengan catatan harus sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan para ikhwah, kita ini sebagai seorang muslim, apabila ada kabar musibah-musibah seperti ini, maka kita hanya bisa mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 51, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah menimpa kita kecuali yang telah Allah tuliskan takdirnya untuk kita. Dialah Allah penolong kita, dan hanya kepadanya orang-orang beriman bertawakal. Wa in yamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah mengenakan kepadamu bahaya, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Jika Allah mengenakan kepadamu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolaknya karunia Allah tersebut. Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Lihat, itu gaya seorang muslim. Apabila dia mendapati ada berita yang merebak dari penyakit menyebar dengan cepat dan sangat meluas serta mematikan, maka dia cuma mengatakan itu dalam hatinya. Kalau terkena, ini berarti sudah takdirnya. Kemudian bersabar, berihtisab, berharap pahala agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang beriman itu dia rindu untuk bertemu dengan Allah? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, maka Allah juga rindu bertemu dengannya. Ini ahibati hafizakum. Makanya harus sabar dalam menghadapi itu. Dapat pahala syahid gara-gara mati karena penyakit ta'un, tapi syaratnya sabar dan berharap pahala. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Ma min 'abdin yakunu fi baladin yakunu fihi wa yamkuthu fihi la yakhruju minal balad sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid." Tidaklah seorang hamba berada di sebuah negeri, dia berada di dalamnya dan dia tinggal di dalamnya, tidak keluar dari negeri tersebut dalam keadaan bersabar, berharap pahala, dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang menimpa musibahnya kecuali yang sudah dituliskan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, maka melainkan orang seperti ini mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Seperti pahala orang yang mati syahid. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian permasalahan yang ketujuh, keutamaan orang yang bersabar berharap pahala di zaman terjadinya penyakit ta'un, penyakit mewabah dengan cepat dan meluas dan mematikan, meskipun dia tidak mati. Meskipun dia tidak mati. Ini dapat keutamanya. Misalkan dia tinggal di sebuah daerah, kemudian di situ penyakit mewabah dengan cepat, meluas, mematikan. Ternyata orang ini tidak mati, itu pun dia dapat pahala. Itu pun dia dapat keutamaan. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya mengatakan babu ajri sabiri fit ta'un. Bab pahala orang yang bersabar saat terjadinya penyakit ta'un. Orang yang bersabar saat terjadinya penyakit ta'un, ya. Jadi yang dapat pahala orang yang sabar, bukan orang yang ketakutan. Masker habis. Bukan orang yang ketakutan. Apalagi ternyata memakai masker itu hanya untuk orang yang sakit. Adapun yang sehat tidak pakai. Kenapa? Karena 2019
novel coronavirus ini tidak tersebar melalui udara, tetapi tersebar melalui sentuhan tangan, melalui cipratan bersin ataupun batuk, bukan dengan udara. Dan saya baca juga, meskipun misalkan nih ada orang bersin di sini, kayak saya tadi bersin kan, ini ada air di sini, dan itu sudah lama 10 harian. Kalau dipegang mungkin bisa terkena dia. La haula wala quwata illa billah. Ya. Lalu kita sebagai seorang beriman bagaimana? Ya tadi. Ajaban li amril mu'min in asabahu sarra syakar fakana khairul lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairul lahu. Wa dzalika laisa illa lil mu'min. Sungguh luar biasa keadaan orang beriman. Jika tertimpa nikmat dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Dan jika tertimpa musibah dia bersabar, itu lebih baik baginya. Dan yang tidak ada yang melakukan demikian kecuali orang-orang yang beriman. Lihat hadisnya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit ta'un. Fa akhbarani, lalu Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepadaku, kana adzaban yab'atsuhu Allah ala man yasha. Ta'un itu dulunya adalah siksa yang Allah utus kepada siapa yang dikehendakinya. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Fa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikan penyakit tersebut rahmat untuk orang-orang beriman. Ma min 'abdin yakunu fi baladin yakunu fihi. Tidaklah seorang hamba berada di sebuah negeri, dia berada di negeri tersebut, yamkuthu fihi, dia tinggal di negeri tersebut, la yakhruju minal balad, tidak keluar dari negeri tersebut, sabiran muhtasiban, dalam keadaan sabar, berharap pahala, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, dia mengetahui bahwa tidak ada yang menimpanya kecuali yang sudah dituliskan Allah atasnya, illa kana lahu mithlu ajris syahid, kecuali dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang dalamnya dan dia tidak mati, meskipun tersebar penyakitnya, dengan takdir Allah dia tidak mati, maka dia mendapatkan pahala syahid. Allahu Akbar. Ya. Kemudian poin selanjutnya yang kita perhatikan, poin ke-8 adalah bahwa penyakit ta'un atau penyakit yang mewabah dengan cepat dan meluas yang mematikan, maka dia tidak menular dengan sendirinya, tetapi menular dengan izin Allah. Jadi memang ada penyakit menular, tetapi dia tidak menular dengan sendirinya. Ini hati-hati nih, jangan sampai keliru. Ada penyakit menular, tetapi tidak menular dengan sendirinya, dengan izin Allah penularannya. Ustaz, apakah keterangan Ustaz tersebut berbeda dengan hadis Rasul la adwa, tidak ada penyakit menular? Maka kita katakan tidak, karena yang dimaksud dalam hadis la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Bukan berarti tidak ada penyakit menularnya, tidak ada penyakit menular. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, firra minal majzum kafirarika minal asad. Larilah engkau dari seorang yang madzum, orang yang kena lepra, sebagaimana larimu melihat singa. Larimu melihat singa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seseorang, ya, apabila dia berada di dalam daerah tersebut dan ada penyakitnya, maka dia harus meyakini bahwasanya ta'un tidak menular dengan sendirinya, kecuali dengan izin siapa? Izin Allah. Nah, poin sekarang masuk kepada bab yang kedua, permasalahan fikih yang berkaitan dengan penyakit ta'un. Permasalahan fikih yang berkaitan dengan penyakit ta'un. Yang pertama, hukum keluar dari negeri yang terkena penyakit ta'un.
untuk biar tidak kena dari penyakit itu. Apa hukumnya? Hukum keluar dari negeri yang terkena penyakit ta'un agar tidak terkena ya penyakit ta'un tersebut. Paham nggak maksud saya? Misalkan sekarang nih di Cina, di kota Wuhan, dia keluar agar dia tidak terkena penyakit ta'un, padahal dia baru dari situ. Maka jawabannya adalah tidak boleh keluar dari negeri yang terkena penyakit ta'un untuk lari dari penyakit ta'un tersebut, tidak boleh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. "Idza sami'tum bihi bi ardhin fala tuqaddimu alaihi, fala taqdumu alaihi, wa idza waqa'a bi ardhin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Jika kalian mendengar penyakit ta'un di sebuah tempat, maka jangan kalian datang ke sana. Dan jika terjadi di sebuah tempat dan kalian di dalamnya, maka jangan keluar karena ingin terlepas dari penyakitnya tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama mengatakan kata-kata jangan di sini bukan untuk keharaman, tetapi hanya untuk sebagai irsyad, bimbingan, penyuluhan. Penyuluhan bahwa siapa yang berada di dalam daerah yang terkena penyakit mewabah dengan sendirinya dengan cepat, maka dia tidak boleh keluar. Nah, orang kemudian juga orang yang dari luar ke dalam sana juga tidak diperbolehkan. Maka jawabannya adalah sebagian ulama membolehkan akan hal ini. Ya, tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa larangan di dalam hadis untuk keharaman, karena berdasarkan pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama besar. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, "Al-faru minat ta'uni kal-fari minaz zahf." Lihat, ada orang berada di dalamnya, daerah tersebut terkena penyakit mewabah dengan cepat, bisa kita sebut wabah atau bisa kita sebut ta'un. Maka Rasul SAW mengatakan yang keluar kabur dari penyakit ta'un dari daerahnya, dia seperti kabur dari medan pertempuran. Hukum kabur dari medan pertempuran apa? Haram. Dan siksanya apa? Dosa besar. Taib. Hukum fikih yang kedua. Hukum pergi ke negeri yang di dalamnya terdapat penyakit ta'un. Hukum pergi ke negeri yang di dalamnya terdapat penyakit ta'un. Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan berdasarkan hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Masalah yang ketiga di dalam hukum fikih ini adalah apakah alasan tidak diperbolehkan keluar dari penyakit ta'un dari daerah yang terkena penyakit mewabah ini alasannya ibadah atau alasannya agar tidak tersebar penyakit? Paham nggak saya? Ada daerah nih, kemudian teridentifikasi mereka terkena penyakit ta'un ataupun penyakit yang mewabah dengan cepat. Nah, kemudian mereka kan di dalam Islam dilarang untuk keluar. Yang sudah di dalam tidak boleh untuk keluar, yang di luar tidak boleh ke dalam. Yang di dalam ini tidak boleh kan keluar. Maka kemudian ia mempunyai sebab. Kata dia, saya keluar karena saya tidak kena. Saya keluar karena saya tidak kena. Saya boleh dong keluar. Yang kena saja yang tidak boleh keluar agar tidak tersebar penyakitnya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Karena ada sebagian yang mengatakan bahwanya sebab dilarangnya keluar seseorang dari daerah yang sudah terkena penyakit ta'un atau penyakit yang mewabah dengan cepat adalah agar virusnya tidak kesebar ke sana kemari.
Nah, ada ulama yang lain mengatakan bahwasanya sebab dilarangnya keluar dari daerah yang terkena penyakit ta'un adalah karena perkara ta'abbudi. Memang dilarang, mau tersebar mau tidak tersebar tetap dilarang. Mana yang lebih kuat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam, khilaf di antara para ulama, maka saya lebih condong kepada pendapat lihat lahiriah hadis. Lihat lahiriah hadisnya. Lahiriah hadisnya adalah kita diharamkan untuk keluar dari daerah yang terkena penyakit apa? Penyakit ta'un. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, apa batasan daerah yang dikatakan sebagai kena penyakit ta'un? Misalkan nih, ada daerah ini terindikasi ada orang yang kena penyakit ta'un, berarti di dalam daerah tersebut ada penyakit ta'un, maka tersebarlah penyakit tersebut. Nah, kita katakan tidak boleh keluar kalau sudah di dalam. Kalau di luar tidak boleh ke dalam. Timbul pertanyaan, ya, kapan dikatakan keluar dan kapan dikatakan tidak keluar? Paham nggak? Daerah ini mana batasannya? Kapan dikatakan keluar, kapan tidak dikatakan keluar? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haram memasuki atau keluar dari tempat atau daerah tersebut yang di dalamnya terdapat penyakit mewabah dengan sengaja. Dan ini tidak masuk ke dalam seluruh negara, tetapi daerah itu saja. Saya beri contoh. Kalimantan Selatan, jangan kita contohnya. Misalkan Wuhan, ya, yang ada di Cina. Maka kan dia di sebuah kota, anggap dia kota Madia. Maka itu saja yang tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk ke dalamnya. Adapun satu negeri Cina, maka tidak juga untuk tidak boleh keluar. Kecuali di daerah selain Wuhan terkena apa? Terkena wabah penyakit tersebut. Taib. Kalau sudah keluar, ini terjadi di sini. Kalau sudah keluar, apakah boleh kembali atau wajibkah kembali? Ini masalah. Ya, ini permasalahan. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tergantung Anda menguatkan pendapat yang mana. Kalau seandainya larangan keluar dari daerah yang terkena penyakit ta'un itu disebabkan karena ibadah kepada Allah, memang terlarang, mau nular atau enggak nular, pokoknya terlarang, maka akhirnya Anda di dalam. Maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib dia pulang. Wajib dia pulang. Kenapa? Karena terlarangnya itu. Mau dia ada tahu sebabnya atau tidak ada sebabnya, pokoknya Rasulullah SAW melarang untuk keluar. Dan kalau sudah keluar maka dia wajib kembali, tidak boleh untuk tidak kembali. Kalau seandainya kita yakini bahwa hukumnya seperti itu, ya hukumnya seperti itu. Siapa yang berada di dalam maka dia tidak boleh keluar kecuali ketika apa? Mati. Ya, kecuali ketika mati. Kalaupun keluar wajib dikembalikan. Karena kenapa? Karena sebab larangan keluar dari tempat yang kena wabah itu adalah sebabnya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan sudah, mau tahu sebabnya, ilatnya atau tidak. Sedangkan kalau seandainya kita mengambil pendapat bahwa dilarang keluar karena dikhawatirkan terjadi penyebaran di luar sana selain daerah ini,
maka kita katakan tidak wajib dia kembali. Kalau ada orang nih sehat badannya, kemudian dia kabur dari Wuhan, sehat badannya, enggak terindikasi dia terkena penyakit COVID-19, enggak terindikasi, maka dia boleh keluar dan tidak perlu kembali. Kalau kita menguatkan pendapat yang apa? Pendapat yang apa? Bahwa keluarnya seseorang, diharamkan keluarnya seseorang dari daerah yang tersebar penyakit mewabah adalah karena apa? Karena takut penyebaran. Kalau tidak takut penyebaran maka boleh keluar. Nah, begitu cara memahaminya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kota Madinah, permasalahan selanjutnya. Kota Madinah tidak dimasuki oleh penyakit ta'un, tetapi bisa masuk kepada penyakit mewabah. Nah, ini menguatkan pendapat sebagian ulama kontemporer terutama bahwa novel 2019 novel coronavirus adalah bukan ta'un. Kenapa? Karena bisa masuk ke kota Madinah yang katanya sudah 2 orang. Allahu a'lam benar atau tidak. 2 orang yang terkena karena dia berasal dari, dia pernah pergi ke negeri Iran. Ya. Berarti bukan apa? Bukan ta'un. Berdasarkan pendapat ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala anqabil Madinah malaikah la yadkhuluha at-ta'unu wala dajjal. Di pojok-pojok kota Madinah terdapat para malaikat yang berjaga-jaga. Ya, tidak akan dimasuki kota Madinah penyakit ta'un dan juga tidak dimasuki dajjal. Sama juga dengan kota Mekah tidak dimasuki dajjal. Ya, sama juga dengan kota Mekah tidak dimasuki dajjal. Dan juga penyakit ta'un. Taib. Sekarang poin atau bab yang ketiga, itu permasalahan-permasalahan fikih seputar penyakit ta'un. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan-permasalahan doa seputar penyakit ta'un. Yang pertama yaitu hukum berdoa mengangkat penyakit ta'un dan wabah yang cepat merebak. Hukum berdoa. Maka jawabannya disyariatkan seorang hamba untuk berdoa kepada Allah agar diangkat penyakit ta'un ini, agar diangkat penyakit yang mewabah dengan cepat ini. Ya. Boleh ini berdoa demikian. Nah, kemudian poin selanjutnya, hukum berkunut di masjid-masjid untuk mengangkat penyakit ta'un ataupun penyakit yang mewabah dengan cepat dan luas. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah disyariatkan berkunut di masjid-masjid ya saat datang penyakit ta'un? Ya. Mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan iya, disyariatkan. Apabila ada penyakit ta'un yang menyebar dengan cepat ataupun penyakit wabah yang menyebar dengan cepat, maka menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi disyariatkan untuk berkunut. Berbeda dengan pendapat mazhab Hambali yang mengatakan tidak disyariatkan untuk berkunut. Ya, yang disebut dengan kunut nazilah. Bisa dilakukan di 5 kali sehari di setiap sholat sunnah. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya boleh berkunut di masjid-masjid untuk minta angkat penyakit ta'un ataupun musibah yang merata. Sebagaimana dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi
wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharq wal hariq wa a'udzubika min an amuta ladiqan. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari kehancuran, dan aku berlindung denganmu dari taraddi, dan aku berlindung denganmu dari tenggelam dan kebakaran. Aku berlindung denganmu dalam keadaan mati dalam keadaan tersengat binatang yang menyengat. Nah, ini menunjukkan wallahu alam boleh kalau seandainya terjadi penyakit ta'un atau penyakit yang mewabah dengan cepat dan luas, ya. Kalau ta'un menyebabkan kepada kematian, maka yang seperti ini diperbolehkan untuk berkunut nazilah di kampung-kampung kaum muslimin. Baik, poin selanjutnya bid'ah yang ada saat turunnya penyakit ta'un dan juga wabah-wabah yang menyebar dengan cepat. Yang pertama, nah ini penting nih, yaitu mengkhususkan sebagian zikir dan doa yang belum ada contohnya dari dalil Rasulullah, dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tidak boleh ini. Ini namanya bid'ah idhafiyah, mengkhususkan ibadah yang disyariatkan dengan sebuah pengkhususan, dan ini adalah bid'ah. Ya, dan ini adalah bid'ah. Saya ingin mengambilkan, ada sering orang menyebutkan tentang syair yang dianggap doa, ya, yang dianggap doa, dibaca setiap pekan setelah sholat Jumat. Syair atau bait syair tetapi dianggap doa. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ini perhatikan baik-baik. Ini bukan berasal dari Al-Quran, bukan berasal pula dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pembacaannya secara khusus dibatasi dengan batasan-batasan khusus seperti tempat, waktu, jumlah bilangan, sebab, tata cara, jenis, maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi dianggap-anggap bahwa inilah bacaan yang bisa mengangkat penyakit virus corona sekarang yang mewabah di tengah umat manusia. Maka ini belum ada dalilnya. Ini ahibati hafizakumullah. Dan itu bukan ayat Quran, itu bukan doa dari Nabi Muhammad SAW. Itu hanya bait syair. Ada yang mengatakan itu bait syair dari Abu Nawas. Masa bait syair dari Abu Nawas jadikan ibadah? Ya, ini tidak benar. Meskipun maknanya benar. Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi. Saya hafal karena dulu kita di Gontor memakai ini. Sebelum qomat membaca ini. Yang artinya, wahai Tuhanku, aku tidak pantas untuk surga Firdaus sebagai penghuni. Dan aku tidak kuat terhadap neraka Jahannam. Lalu ente maunya apa? Ya. Sudah masukkan, minta saja, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga
jauhkan aku dari api neraka. Itu doanya Rasulullah SAW. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Sudah, itu saja. Ya, itu doa Rasulullah SAW. Nanti dikatakan ini doanya orang syariat, doanya orang ma'rifat seperti ini. Itu bukan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ini bagus. Maka berilah aku petunjuk untuk bertaubat dan ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Sesungguhnya engkau mengampuni dosa-dosa yang besar. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena Allah mengampuni seluruh dosa. Berdasarkan surat Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Pokoknya deh gini, yang tidak berdasar dari Al-Qur'an dan hadis Rasul pasti tidak sempurna. Apalagi dijadikan sebagai sebuah amalan, kan aneh. Ya toh? Dijadikan sebagai sebuah amalan, datang dari mana ini? Nggak bisa dijadikan sebagai amalan. Oh, itu kan di situ ada minta taubat, minta petunjuk untuk taubat, kemudian ampuni dosa-dosa. Maka kita katakan berdoa agar bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tub alayya. Allahumma rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Itu doa dari Rasulullah SAW. Itu yang bisa diamalkan. Itu pun pembatasannya memerlukan dalil. Pembatasan tempat, pembatasan waktu, pembatasan jumlah bilangan, pembatasan sebab, pembatasan jenis, pembatasan tata cara, memerlukan dalil. Nah, ini hati-hati, jauhi perbuatan sudah tertimpa musibah, mewabah dengan cepat, mendapatkan musibah lebih berat daripada 2019 novel coronavirus, yaitu musibah perbuatan bid'ah. Ya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah berdoa dan berzikir secara berjamaah di masjid-masjid. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathul Bari, dan disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Islahul Masajid, bahwa Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa annaha bid'ah hadatsat sanata 49 wa 700 wa lam yufid dzalika syai'an bal izdada al-amru syiddah. Bahwa perbuatan tersebut, zikir berjamaah, kemudian menangis berjamaah di masjid, ya, dengan niat mengangkat bala, ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah bid'ah, terjadi pada tahun 749 dan tidak memberikan manfaat apapun, bahkan bertambah parah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk bid'ah juga adalah membatasi waktu tertentu untuk dikerjakan di dalamnya oleh seluruh umat sholat tertentu di rumah-rumah mereka. Ini ada kan? Pernah dengar nggak? Bahwa berkumpul pada hari tertentu, kemudian dikerjakan di rumah masing-masing, ditentukan harinya. Ada kan? Ada ini. Tersebar berita itu. Nah, ini yang bid'ah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan menghadapi penyakit ta'ud atau penyakit mewabah dengan cepat dengan sendirinya, itu seperti itu. Kemudian juga membaca kitab Sahih Bukhari untuk menahan bala dan wabah. Ya, yang mana Sahih Bukhari dibagi per bab, si fulan baca, si fulan baca, si fulan baca, sampai hataman Sahih Bukhari. Kalau di Banjar ada kalau nggak salah, apa namanya, tolak bala, bawa Sahih Bukhari, betul tidak? Bawa kitab itu, tolak bala. Ini belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang permasalahan fikih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berkaitan dengan sholat saat wabah datang merebak dengan cepat dan luas, yang berkaitan dengan sholat. Yang pertama, bolehkah atau apa hukum tidak sholat Jumat
atau tidak ikut sholat berjamaah atau tidak jadi menunaikan ibadah haji dan umroh dengan alasan takut karena virus yang mewabah dengan cepat. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk mengakhirkan sholat Jumat, tidak ikut sholat Jumat, tidak ikut sholat berjamaah, mengakhirkan kewajiban haji, kewajiban umroh, kecuali kalau seandainya rasa takut itu berasal dari bahaya yang memang benar-benar terjadi secara pasti atau secara sangkaan besar. Ya, prediksi terbesar memang sangat berbahaya, maka tidak diperbolehkan. Makanya apa yang terjadi di kota Mekah, Madinah hanya sementara saja, tidak boleh ditutup sama sekali. Hanya sementara, ternyata ada perbaikan yang dan juga peraturan-peraturan yang disesuaikan dengan adanya COVID-19 ini. Seperti itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah apa hukum memakai masker saat sholat? Dimakruhkan bagi orang yang sholat untuk menutup wajahnya dan juga memakai maskernya saat sholat, kecuali jika sangat diperlukan, maka hal tersebut tidak mengapa, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dan Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Dan ini hukumnya sama, laki-laki ataupun perempuan. Jadi asal hukumnya menutup wajah itu dalam sholat itu makruh. Maka kalau seandainya memakai masker pun tidak ada hajat di dalamnya juga makruh. Ya, Allahu a'lam. Kemudian pelajaran selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum memakai pembersih tangan, apa sih namanya itu? Sanitizer ya pada tangan. Maka para ulama mengatakan pembersih tangan atau sanitizer itu dibagi menjadi dua. Ada yang terlepas dari alkohol, maka ini tidak ada keraguan boleh memakainya. Dan ada yang memakai alkohol, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah dalam hal ini. Dan khilafnya besar. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan al-ahwat yang hati-hati adalah pakailah sanitizer yang terlepas dari alkohol atau non alkohol. Itu lebih menjaga agama, karena memakai sanitizer yang ada alkoholnya dikhawatirkan masuk dalam perkara syubhat. Sedangkan kita sebagai seorang muslim ketika berhadapan dengan perkara syubhat diwajibkan untuk menjauhinya. Nah, ini kira-kira yang berkaitan dengan berkaitan dengan virus corona. Dan saya akan menyebutkan dengan cepat dalam waktu 3 menit untuk perkara akidah, bagaimana sikap muslim yang berkaitan dengan perkara akidah ketika kita menghadapi virus corona ini. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus meyakini bahwa virus yang menyebabkan penyakit mewabah dengan cepat dan segera dan mematikan ini adalah benar-benar berdasar atau benar-benar bersumber dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus selalu kita jaga dalam hati kita, bahwa penyebab pertama adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus ada dalam benak kita adalah bahwa semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka.
Jagalah Allah, maksudnya taati Allah. Jauhi perintah, jauhi larangannya, kerjakan perintahnya, maka niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Makanya Allah akan memberikan keamanan di dunia dan di akhirat. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim ketika menghadapi perkara penyakit mewabah dengan cepat dan luas serta mematikan ini, dia boleh mengambil sebab. Dia boleh mengambil sebab dan dia boleh berobat. Disyariatkan mengambil sebab, disyariatkan untuk berobat. Mengambil sebab preventif, tindakan preventif agar tidak terkena, dia boleh. Dan mengambil sebab berobat kalau seandainya sudah terkena, yaitu tindakan kuratifnya, boleh. Itu tidak mencelakai rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam sebab tindakan preventif yang bisa dilakukan adalah seperti memakan 7 butir kurma ajwa di setiap paginya sebelum makan apa-apa. Kemudian mengucapkan zikir pagi, di antaranya bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka 2 ayat tersebut akan mencukupkannya dari segala macam keburukan. Kemudian membaca surat minta perlindungan, yaitu surat 3 Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini para ikhwan. Kemudian yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan seorang muslim diharamkan untuk menyebarkan berita-berita bohong di dalam perkara virus yang menyebabkan penyakit mewabah dengan cepat dan mematikan ini. Kemudian yang kelima, yaitu hendaknya seorang muslim menghadapi kejadian ini dengan sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah virus yang menyebabkan penyakit mewabah dengan cepat ini dihadapi dengan akidah bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih terkena virus di dunia yang menyebabkan penyakit mewabah dengan cepat dan mungkin menyebabkan kepada kematian. Tetapi kita berdoa agar tidak terkena virus kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan yang menyebabkan kepada kesengsaraan di akhirat selama-lamanya. Bukan hanya sekedar mati, tetapi kesengsaraan di akhirat. Itulah 6 sikap akidah seorang muslim ketika menghadapi virus corona. Yang pertama, dia harus berpegang teguh dengan keyakinannya bahwa itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia lebih meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, boleh mengambil sebab. Apabila belum terkena, mengambil tindakan-tindakan preventif. Apabila sudah terkena, mengambil tindakan-tindakan kuratif, yaitu dengan berobat. Yang keempat, tidak diperbolehkan untuk menyebarkan perkara-perkara bohong dan dusta yang berkaitan dengan virus corona ataupun apa saja yang menyebabkan penyakit-penyakit yang mewabah dengan cepat dan mematikan. Yang kelima, yaitu seorang muslim harus menghadapi segala macam musibah, ujian dengan sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak menginginkan musibah tersebut. Tidak ada yang menginginkan musibah tersebut. Yang keenam, bahwa dia bersyukur musibah tersebut hanya musibah di dunia, bukan musibah yang berkaitan dengan agama yang menyebabkan siksa abadi di akhirat. Semoga bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
apabila pegawai RS ditugaskan masuk ke dalam tim khusus pengobatan pasien COVID-19, namun setelah itu pegawai RS tersebut terinfeksi virus COVID-19 kemudian ia wafat, apakah termasuk syahid? Maka jawabannya iya, kalau seandainya kita kuatkan pendapat bahwa penyakit COVID-19 ini adalah ta'un, maka berarti dia semoga termasuk daripada orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Bagaimana hukum memakai parfum yang mengandung alkohol? Khilaf di antara para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa alkohol yang ada pada parfum dia bukan alkohol yang memabukkan, tetapi alkohol yang mematikan. Karena yang dilarang untuk dipakai adalah yang memabukkan. Kullu khamrin, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Sedangkan alkohol yang ada pada apa? Pada parfum itu bukan alkohol yang memabukkan, tetapi kalau ente minum mati. Minimal sakit perut, bukan mabuk. Maka berarti dia bukan alkohol yang khamr. Kalau kita katakan khamr itu najis. Dan juga pendapat ulama yang lebih kuat adalah bahwa khamr itu bukan najis, dia cuma kotoran. Apakah benar untuk kaum muslimin dilarang memakai cincin di jari tengah dan di jari telunjuk? Allah alam, saya tidak tahu. Belum ada pengetahuan yang ada di otak saya tentang hal tersebut. Nah, ada yang lain? Ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustadz, misalnya kalau kematian itu kan pasti Ustadz, terkadang dalam hati kita tuh ada kayak ganjal Ustadz, kayak kita ada penyakit alwahan Ustadz, kayak kita meninggalkan, jika kita meninggal ada kepikiran kayak berat Ustadz. Apa itu hati kita lagi terserang alwahan, cinta dunia tetap mati? Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya adalah wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan membenci kematian. Maka seorang muslim semestinya dia tidak membenci kepada kematian, karena setelah mati dia akan bertemu dengan Allah yang dia sembah selama ini. Lalu apabila ada dalam diri kita takut mati, apakah kita terkena penyakit wahan? Maka jawabannya tergantung apa motivasi takut mati tersebut. Kalau motivasinya adalah karena masih banyak dosa, ingin bertobat, ingin beramal saleh, ya, maka bukan penyakit wahan. Tapi kalau motivasinya ingin tetap di dunia, umur panjang, sehat badan, karena ingin merasakan masih dunia, akhirat nanti-nanti saja, ini penyakit wahan. Jadi motivasinya apa dulu? Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Pian sudah makanan, ampihan sudah kita. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.